Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah tidak henti-hentinya limpahkan kepada kita. Kemudian salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syawat dari beliau. Alhamdulillah kembali membersamai teman-teman, saya Coach Muhammad Mufti untuk mempraktekkan kita praktekkan bersama terapi ruqyah syar'iyah yang insyaallah kita praktekkan 20 menit lagi jam 6.30. Insyaallah dalam rangka menjemput kesembuhan atas segala keluhan teman-teman saat ini. Dalam rangka menjemput keharmonisan rumah tangga. Ini setiap hari tidak henti-hentinya ada testimoni yang begitu luar biasa. Bukan karena saya, tetapi karena Allah sudah yang melimpahkan kebaikan, cahaya, hidayah. Allah sudah limpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa merasakan kesembuhan melalui perantara terapi Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ardini, Kak Maulana, Kak Jelita, Kak Bening, Kak Only, Kak User 1815, Kak Ruang Properti, Kak Yusma. Teman-teman, kalau ada yang salam dibantu jawab ya. Silakan mohon dibantu jawab karena mungkin nanti saya bisa jadi lupa belum menjawab atau saking banyaknya teman-teman yang begitu masuk salam Mohon teman-teman yang lain bisa membantu menjawab pertanyaan yang masuk atau menjawab salam yang masuk ya. Baik teman-teman, siapa di sini yang sudah sedekah subuh? Sedekah subuh silakan. Mumpung masih pagi, masih berlaku nih. Walaupun sudah di beberapa wilayah sudah masuk syuruk ya. Yuk sedekah subuh biar didoakan malaikat. Biar didoakan malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, berilah ganti kepada orang-orang yang berinfak, yang bersedekah, yang memberikan nafkah. Boleh kepada keluarga dulu yang diutamakan itu keluarga dulu, orang tua, terus kemudian karib kerabat gitu ya. Dan insya Allah itu gantinya luar biasa teman-teman ya. 700 kali lipat. Jadi di Al-Baqarah teman-teman nanti bisa dicek ya. Di Al-Baqarah itu akan diganti 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan sedekah infak di jalan Allah itu adalah seperti sebutir biji yang kemudian dia menghasilkan 7 tangkai. Masing-masing tangkai ini ada total ada 700 700 butir benih-benih. Nah, ini luar biasa teman-teman. Jadi bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi jangan dinilai secara materi ya. Jangan dinilai secara materi. Kita misalkan sedekah 10.000 atau 100.000. Wah, nanti dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Nah, kita hitung-hitungan matematika. Nah, hitung-hitungannya ini bukan secara hitung-hitungan matematika. Dan kita lihatnya ini gantinya Allah ini belum tentu selalu dalam bentuk materi. Bisa jadi bentuknya adalah kesehatan. Bisa jadi dihindarkan dari penyakit. Dihindarkan dari kecelakaan. Yang seharusnya mungkin kita celaka pagi ini misalkan, na'udzubillah jangan sampai. Tapi bisa jadi seharusnya kita misalkan
keserempet motor misalkan. Tapi karena kita awali pagi ini dengan sedekah, Allah hindarkan tuh. Allah hindarkan kecelakaan yang seharusnya menimpa kita. Gitu, ya. Jadi bisa menjadi penolak bala sedekah ini. Dan jangan takut miskin, teman-teman. Tidak ada sejarahnya orang miskin karena sedekah. Orang miskin karena banyak sedekah. Jadi, asyaitonu ya'idukumul faqara. Ya, asyaitonu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Setan ini menakut-nakuti dengan kemiskinan. Ya, dan mengajak kepada perbuatan yang keji. Seperti itu. Maka teman-teman, biasanya kalau yang berat sekali sedekah, ini biasanya ya karena ada bisikan setan, menakut-nakuti, nanti miskin loh. Ya, nanti kalau kebanyakan sedekah, nanti kamu nggak punya duit untuk makan. Seperti itu. Nah, saya sendiri sudah berulang kali mencoba, teman-teman ya. Berulang kali mencoba. Dulu ketika pas saya sedang dalam kondisi ekonomi sulit-sulitnya ya. Jadi saya dulu punya hutang lumayan sampai ratusan juta. Alhamdulillah belum, ya setelah itu ada sih hutang sampai miliaran. Tapi dulu ketika saya baru kuliah, ya ketika saya baru kuliah, saya mencoba berbisnis teman-teman ya. Mencoba berbisnis, tapi kemudian banyak faktor yang membuat saya jatuh. Akhirnya rugi ratusan juta rupiah. Entah itu ditipu ya. Ditipu oleh teman, partner. Waktu itu bisnisnya bisnis handphone ya. Saya ditipu, dilarikan uang saya puluhan juta, terus kemudian puluhan juta yang lain karena memang kesalahan saya sendiri. Nah, terus kan akhirnya saya punya tanggungan ya, harus mengangsur sekian juta sebulannya. Saya pinjamnya melalui sebuah lembaga, di situ salah satu lembaga itu ini ya. Ayah saya kebetulan ya, almarhum bapak saya kebetulan bekerja di situ ya, sebuah lembaga. Nah, mendapatkan fasilitas pinjaman tuh, fasilitas pinjaman sekian puluh juta. Nah, tanpa jaminan ya, jaminannya tentu saja ini ya, slip gaji dari bapak saya. Nah, tapi karena keteledoran saya, akhirnya saya punya hutang banyak sekali pada waktu itu ya. Bagi saya yang baru saja kuliah punya hutang puluhan juta, itu sudah terasa berat seperti kiamat ya. Nah, ketika dalam satu kondisi saya tidak bisa makan, terus kemudian angsuran sudah jatuh tempo, yang tersisa di dompet saya itu kalau tidak salah waktu itu sekitar 20 ribuan, 20 ribu atau 50 ribu ya. Yang tersisa di dompet saya itu hanya sekitar 50 ribuan kalau tidak salah lah. Nah, waktu itu saya masih jaga konter handphone ya. Masih jaga konter handphone. Terus tiba-tiba saya lagi bingung, kondisi bingung, ya Allah mudahkan ya Allah. Saya bisa mendapatkan ini ya, bisa mendapatkan rezekimu hari ini agar bisa untuk ngangsur hutang. Kemudian tidak lama setelah itu, tidak lama setelah saya berdoa, datang tuh satu orang tuanya sudah sepuh ya, sekitar usia mungkin 60 tahun, 70 tahun, sudah kakek-kakek. Sudah sangat sepuh sekali. Dia membawa ini kayak semacam cobek ya, cobek, terus kemudian kalau di Jawa istilahnya ulekan ya, ulekan, cobek, macam-macam lah ya, pokoknya dari perkakas dari batu itu, saya nggak tahu namanya, nggak paham, pokoknya salah satunya adalah cobek, cukup banyak ditumbuk, kayaknya dia keberatan tuh, sudah sepuh, sudah sekitar 65-70 tahunan. Saya keluarkan 50 ribu itu ya. Saya nggak niat beli, tapi saya keluarkan ya. Mbah, ini mudah-mudahan ini ya bisa buat ini untuk kebutuhan hari ini. Terus kemudian, nah si mbah-mbah ini begitu terima kasih luar biasa, begitu terharu ya. Terus mendoakan keberkahan, limpahan rezeki. Masya Allah teman-teman, nggak sampai 2 hari, nggak sampai 2 hari, besoknya sore saya dapat 2 juta teman-teman. Dapat 2 juta luar biasa ya, dari salah satu, walaupun itu sifatnya masih pinjaman ya, tapi santai ya. Jadi ada salah satu pelanggan saya yang rutin membeli pulsa, saya dulu bisnisnya bisnis pulsa ya, yang kemudian memberikan pinjaman senilai 2 juta rupiah. Begitu, walaupun pinjaman itu merupakan sebuah rezeki yang luar biasa, dan banyak sekali kisah-kisah ajaib yang
saya dapatkan dan saya yakin teman-teman juga ya, banyak yang mengalami itu ya. Coba sharing-sharing teman-teman yang sudah mengalami keajaiban karena perantara sedekah. Begitu, silakan teman-teman bisa sharing-sharing untuk memberikan semangat bagi orang lain. Saya coba sapa satu-satu teman-teman ya. Kalau yang sedekah suami. Kalau sedekah, nah sebaiknya setiap anggota keluarga itu memang ini ya, menganggarkan anggaran khusus untuk sedekah. Jangan sampai sedekah ini diwakili. Ya, karena ini amal kita masing-masing. Ya, jangan merasa terwakili, sudah diwakili oleh suami begitu. Walaupun nanti kita juga insya Allah akan kena efeknya. Tapi akan lebih luar biasa, lebih afdol kalau setiap diri kita ya, ini menyedekahkan, menganggarkan khusus. Pakai uang suami nggak apa-apa, karena memang uang semua itu memang jatahnya istri ya. Gitu. Teman-teman coba suatu saat ya, kalau sudah siap mental, sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim ya. Bukan sedekah es krim ya teman-teman, tapi sedekah ekstrim. Ekstrim itu gimana? Yang bikin tangan kita itu bergetar. Tidak sanggup mengeluarkan. Berat luar biasa. Yang selama ini belum kita lakukan. Ya. Berapa juta, berapa puluh juta, atau sedekah handphone ya. Handphone ini kayaknya belum ekstrim ya. Sedekah motor gitu. Betul, setan ini menjanjikan kemiskinan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ekstrim tidak harus uang, bisa barang yang kita sayangi, barang yang kita cintai, kita berat sekali mengeluarkan. Nah, ini persiapan mental dulu. Itu yakinlah teman-teman, itu banyak keajaiban luar biasa ya. Banyak keajaiban luar biasa yang akan teman-teman rasakan. Khususnya bagi teman-teman yang ingin hajat ekstrim. Hajatnya ekstrim, harus lunas hutang, coba paksakan sedekah ekstrim. Tidak ada istilahnya, tidak pernah terjadi kisah orang miskin itu gara-gara sedekah. Boleh sedekah ke orang tua. Memang yang terbaik itu untuk keluarga dulu. Ya. Tapi jangan kemudian lihat, saya mau sedekah ekstrim, sedekah motor. Untuk siapa? Untuk suami. Ya. Nah ini yang masih lingkup kita sebaiknya ya keluarga yang ini ya, misalkan orang tua gitu, yang kita sudah lepas ya dari keluarga tersebut, kita sudah mandiri. Nah orang tua ini kan memang keluarga dan memang butuh untuk ini ya, kita berikan keutamaan sedekah seperti itu. Sudah sering ya, boleh sharing-sharing teman-teman yang merasakan dahsyatnya sedekah. Tapi yang terbaik sebetulnya teman-teman ya, yang terbaik itu sedikit sebetulnya. Jadi kita memang, ini teman-teman bagi yang penasaran, ingin sedekah ekstrim silakan. Tetapi yang terbaik sebetulnya, itu yang sedikit, tetapi sering. Ahabul a'mali ilallah atwamuha wa in qalla. Jadi, amal yang dicintai oleh Allah itu adalah yang dawam, yang istiqomah terus-menerus. Gitu ya. Jadi, lebih baik misalkan 1000, tapi rutin setiap hari nih. Setiap hari. Orang tua termasuk ya. Orang tua termasuk. Boleh kalau ke adik yang kekurangan silakan. Begitu konsisten, betul sekali Kak Mami. Nah, ini teman-teman, sakit yang dialami nanti coba ya ikhtiarkan dengan sedekah. Ikhtiarkan dengan sedekah. Kalau misalkan sakit yang harus operasi tuh, kanker misalkan, harus kemoterapi, jangan dulu kemo. Rutinkan dulu sedekah. Jangan dulu operasi, rutinkan dulu sedekah, kombinasi ya. Teman-teman punya amal sedekah, terus kemudian plus kombinasi ikut terapi ruqyah syar'iyah. Sedikit tapi tiap bulan, jangan setiap bulan. Ya, hitungannya bisa jadi harian atau per 2 hari sekali atau per 3 hari sekali. Ya, pokoknya setiap hari keluarkan 1000, walaupun 1000 ya. Daripada 1000 itu dikumpulkan, ya, misalkan 1000 kali 30 hari, 30.000. Nanti tiap akhir bulan saya sedekah aja 30 sampai 50.000 lah. Jangan seperti itu. Yang terbaik itu adalah yang setiap hari rutin. Begitu ya. Pagi suka lupa, kasih pengingat. Teman-teman install sebuah aplikasi ya, pengingat. Alarm lah. Alarm di setel misalkan jam 7. Ada judulnya kan, alarm itu bisa di setel kan? Ya, betul, sedekah subuh Kak Oma L.
Jadi lebih baik setiap hari kasih pengingat jam 7, ayo sedekah gitu. Nah, yang terbaik walaupun mungkin bisa disiasati ya, sebagian teman-teman ada yang menyiasati dengan menabung sedekah subuh. Tabungan khusus sedekah subuh nanti per berapa hari sekali dikeluarkan. Tapi yang terbaik itu tetap dikeluarkan. Kalau teman-teman repot ya, cari tuh lembaga-lembaga yayasan ya yang di situ ada nomor rekening atas nama yayasan ya. Nah, itu transfer itu bisa enak tuh teman-teman ya, transfer rutin. Kalau minimal transfer misalkan 10.000, ya teman-teman nggak harus setiap hari lah. Misalkan per 2 hari sekali atau per 3 hari sekali transfer. Itu. Sebetulnya tidak harus pagi ya. Sebetulnya tidak harus pagi, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Tetapi kita ingin mendapatkan keutamaan doa dari malaikat. Ya, setiap pagi, setiap subuh, itu ada 2 malaikat turun yang kemudian masing-masing mendoakan, ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ini malaikat yang pertama, ya. Ya Allah, berilah ganti orang-orang yang sedekah, orang-orang yang infak, orang-orang yang memberikan nafkah. Nah, malaikat yang kedua juga turun, tapi dia mendoakan kebangkrutan, ya. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Jadi, ya Allah, berilah kebangkrutan bagi orang-orang yang enggan bersedekah. Gitu. Jadi, 2 doa malaikat ini ngeri sekali. Jangan sampai kita mendapatkan doa dari malaikat yang kedua nih ya, yang mendoakan kebangkrutan. Karena kita pelit. Kalau lupa tidak jadi masalah. Dan ini bukan wajib ya sifatnya ya. Bukan wajib. Langsung masuk di masjid kotak infak ya, setiap subuh. Alhamdulillah. Itu bagus ya. Atau teman-teman bisa ngisi ini token listrik. Seperti itu. Sedekah ini macam-macam. Yuk kita bahas. Kita fokus bahas sedekah ya. Untuk ikhtiar kesembuhan. Untuk ikhtiar, nah ini yayasan nih, bisa tuh ke yayasan panti jompo tuh. Ini malah hadir kebetulan ya. Bisa kemudian teman-teman infakkan ke situ. Kak Putri, air untuk mandi, boleh silakan dipakai untuk mandi. Setiap hari dikumpulkan, ngasihnya kalau sudah kumpul. Sebetulnya yang terbaik tidak perlu ngumpul dulu, ya. Tidak perlu ngumpul dulu, setiap hari dikeluarkan, itu ya. Nah, sedekah itu macam-macam teman-teman ya. Tidak harus berupa uang. Bisa jadi teman-teman kalau ingin mensiasati sedekah yang kira-kira dia sifatnya awet. Dalam artian selama sedekah kita itu dipakai ya, ini kita akan terus mendapatkan aliran pahala yang luar biasa. Nah, ini penting nih Kak Adriana agar dia mendapatkan karma. Nah, ini kita bahas nanti. Penting sekali nih. Saya foto dulu ya. Saya foto dulu biar nanti saya jawab. Kita lagi fokus bahas sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nanti kita jawab, Kak. Misalkan teman-teman gini, sedekah sandal. Sandal untuk masjid. Ya. Ayo teman-teman beli sandal jepit tuh. Atau order di marketplace banyak ya. Sandal masjid. Murah loh. Kalau nggak salah, ada yang mulai dari 7.000, 10.000, 15.000. Nah, teman-teman beli. Ya, beli sekaligus berapa pasang lah. Nabung dulu nggak apa-apa. Ya, nabung silakan dikumpulin sampai uang misalkan 200.000, 500.000. Belikan sandal masjid. Ada tuh marketplace yang jualan dia sandal masjid ya. Tulisannya memang dia sandal jepit, tapi ada tulisannya sandal masjid. Nah, itu dibeli. Dikirim ke rumah teman-teman. Saya nggak jualan sandal ya. Dikirim ke rumah teman-teman, nanti ketika sudah kumpul misalnya ada 10 pasang ya, kalau nggak sanggup ya sedikit dulu saja, sudah beli ya, terus kemudian ditaruh di masjid yang kira-kira ramai jamaah, atau di situ misalkan kotor ya. Nah, orang seringkali misalkan pulang dari kantor kan pakai sepatu ya, seringkali mereka pakai sepatu dan biasanya mereka itu pinjam sandal orang lain tanpa izin. Nah, ini kan peluang dosa ya kan. Nah, kita dengan menempatkan sandal masjid di situ sudah mengurangi peluang terjadinya dosa dengan menyiapkan sandal khusus masjid. Selama sandal kita dipakai oleh jamaah, ya selama itu kita mendapatkan aliran pahala jariah. Boleh Kak Ibu, Kak Yani, ya. Tiap hari dibuka celengan sedekah. Siap Kak Erna. Mudah-mudahan istiqomah ya. Teman-teman rasakan dahsyatnya sedekah ya, rutin itu insya Allah ya penyakit itu hilang. Ya, rumah tangga semakin harmonis. Gitu. Beli token masjid termasuk
Kak Derosa Fashion. Itu. Nggak apa-apa, bagus. 2.000 nggak apa-apa, ya. 1.000 nggak apa-apa, tapi rutin. Jangan cuma sekali ya. Jangan cuma sudahlah 1.000 sebulan sekali gitu ya. Atau setiap Jumat sekali titip ke suami, Mas titip ini buat infak berapa, 1.000 rupiah gitu ya. Belum rukyah Kak Dara Lampung, sebentar lagi, 3 menit lagi yuk kita 3 menit lagi kita rukyah. Siapkan air kalau teman-teman puasa nanti untuk berbuka ya. Terus apa lagi nih, mukena, sedekah mukena ya, atau sarung. Beli sarung di marketplace itu murah-murah ya, walaupun sedekah harus terbaik ya. Betul, sedekah harus terbaik. Jangan sampai kita sedekah itu yang jelek-jelek, udahlah, ini cuma mukena 10 ribuan, kan cuma buat sedekah. Nah, justru ini sebenarnya cuma buat sedekah. Nah, seringkali kita memang menyepelekan, akhirnya pilih yang jelek. Tetapi untuk sementara enggak apa-apa. Ya, daripada tidak sama sekali, begitu ya. Mukena atau alat sholat ya, sarung, sajadah, taruh di masjid, di musola dekat teman-teman. Gitu. Kak Senada boleh, sedang halangan boleh. Ya, siapkan air putih, wudhu, duduk hadap kiblat, kantong plastik atau wadah apapun untuk nanti antisipasi muntah. Singkirkan foto, patung, boneka, matikan musik, buka pintu, jendela, musnahkan jimat, wifi raja dan sebagainya. Apa nih? Amal parkir. Amal parkir di daerah mana, Kak? Kok amal parkir? Maksudnya gimana nih? Kalau 1.000 per hari targetnya siapa? Kalau 1.000 per hari bisa dimasukkan ke kotak infak masjid. Seperti itu. Atau pagi-pagi itu kan kalau di masjid ya, di daerah tertentu itu banyak anak-anak. Ya. Banyak anak kecil yang mereka subuhan, ngaji subuh. Ya. Walaupun TPA ini rata-rata sore ya. Tapi ada loh sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai banyak ya anak-anak subuhan. Di tempat saya itu banyak anak-anak subuhan. Nah, itu kemudian bisa dikasihkan ke anak-anak tersebut ya. Terus kasih nasihat sekalian. Dek, ini untuk ditabung ya. Nanti kalau sudah ngumpul bisa dibelikan alat tulis, bisa dibelikan buku seperti itu. Nah, ini insya Allah termasuk sedekah. Itu ya. Terus apa lagi teman-teman? Banyak sekali loh sedekah-sedekah ini. Ya. Sebentar, ini sudah 6.30 teman-teman. Kita praktekkan. Ya. Amal parkir depan masjid. Boleh-boleh saja, karena itu kan masuknya kas ya. Masuknya kas masjid, nanti juga. Kalau menurut pengalaman saya pernah ngelola sebuah masjid ya. Saya sebagai seorang takmir dulu. Itu jadi, memang ada yang masjid dipisah-pisah ya. Untuk parkir sendiri, terus kemudian untuk kebersihan sendiri, untuk kas masjid, untuk pengelolaan operasional listrik dan seterusnya sendiri. Ada yang kemudian jadi satu. Itu. Nah, ini boleh-boleh saja. Asalkan jangan sampai ya pengurusnya takmirnya tidak amanah, gitu ya. Mudah-mudahan amanah sih, ya kita berpikir positif saja. Mudah-mudahan insya Allah pengurusnya amanah, takmirnya amanah, memang benar-benar dikelola. Ya, untuk parkiran pun kan butuh perawatan juga. Misalkan yang menjaga itu belum tentu dari jamaah ya. Bisa jadi dari warga, tapi rata-rata ya dari jamaah sih. Sebaiknya memang dari jamaah yang menjaga motor. Ya. Dan yang terbaik sih memang dia tidak menentukan tarif ya. Jangan sampai saya jadi tukang parkir masjid aja biar dapat gaji. Walaupun boleh-boleh saja teman-teman. Ya. Bahkan penjaga masjid sekalipun dia ya berhak mendapatkan bisyarah, mendapatkan setiap bulan ya, jaminan setiap bulan. Seperti itu. Oke, kita mulai. Ini banyak pertanyaan belum masuk ya? Belum saya jawab ya? Sebentar, mohon maaf ya. Kita sudah 6.30 nih. Kita terapi dulu yuk. Ya, boleh-boleh saja ditabung, terus kemudian setelah itu disetorkan ya. Sebentar. Kita mulai, siap ya? Oke, sudah 6.30 ya. Sedekah subuh sampai jam berapa? Sebetulnya tidak ada patokan, tetapi kita sendiri yang ini berdasarkan urf. Urf ini kebiasaan. Kira-kira ya, kita menganggap pagi itu sampai jam berapa? Ini sebuah kebiasaan saja. Tapi sebetulnya yang terbaik itu ya batasnya adalah waktu syuruk. Waktu syuruk setiap daerah itu berbeda. Ya, waktu syuruk setiap daerah berbeda.
Ada yang waktu syuruknya 6.30 begitu ya. Ada yang waktu syuruknya jam 6 begitu. Ada waktu syuruknya jam 5.45. Nah, itu batas sedekah subuhnya. Terus kalau lebih dari itu ya nggak apa-apa sebetulnya, tidak menjadi masalah. Ya teman-teman fokus ya, yang penting berikan yang terbaik ya. Jangan fokus di hasilnya. Fokus pokoknya ikhlas karena Allah. Begitu ya. Oke, kita mulai. Yang puasa tetap siapkan air ya. Yang puasa tetap siapkan air. Ya, siapkan air, silakan. Kalau yang puasa nanti diminum ketika berbuka. Kalau sedekahnya siang, nggak apa-apa, bebas. Sedekah itu tidak ada aturan. Mau pagi, siang, sore, malam. Cuma pagi itu sekali lagi kita ingin mendapatkan keutamaan doa dari malaikat. Kalau yang mendoakan itu malaikat kan kita, Masya Allah, manjur ya. Doa malaikat itu manjur. Tidak tertolak. Karena makhluk yang tidak punya dosa. Di setting dia takwa 100%. Gitu ya. Sedekah harus di masjid, tidak harus. Bisa ke manapun. Ya, ke orang tua boleh, ya, ke saudara boleh. Yuk teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan air ya teman-teman ya. Boleh Kak Ella disiram di toko nanti ya. Tapi niatkan itu hanya perantara. Hanya perantara. Nah, ini kita berdoa dulu ya. Berdoa dihindarkan dari perbuatan syirik. Karena ya, segala sesuatu itu bisa berpotensi menjadikan kita berbuat syirik. Kalau kita benar-benar mengandalkan sarana tersebut. Ya. Doanya, Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nanti kita ikuti ya. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi ini saya memohon ampunanmu. Saya memohon pertolonganmu ya Allah. Angkatlah kesulitan kami ya Allah. Angkatlah beban hidup kami. Jika ada penyakit di badan kami, bersihkan ya Allah. Bersihkan sebersih-bersihnya. Sehatkan badan kami. Tuntaskan semua masalah hidup kami. Jika ada di antara kami yang memiliki hutang ya Allah, lunasi dengan caramu ya Allah, dengan keajaibanmu. Ya Allah, mudahkan kami membangun keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Lembutkan hati pasangan kami. Berikan cahaya hidayah bagi kami ya Allah, agar saling menyayangi, agar saling mencintai karenamu ya Allah. Jika di badan ini ada penyakit ain, hancurkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jika ada gangguan sihir, hancurkan dan kembalikan kepada dukun yang mengirimkannya. Ya Rob, jika ada gangguan jin, khodam, atau jin nasab, atau jin jenis lainnya, dengan melalui ayat-ayat-Mu ya Allah, keluarkan mereka. Jadikan ayat-ayat yang akan saya baca sebagai ayat yang panas dan membakar mereka. Ya Allah, saya berlepas diri dari perbuatan leluhur kami yang apabila selama hidupnya
mereka berbuat kesyirikan, mereka meletakkan sesajen, bekerja sama dengan bangsa jin. Saya berlepas diri ya Allah. Yuk, tiupkan teman-teman. Tiupkan ke air. Kita baca, langsung letakkan ya, langsung letakkan di dada dan perut. Kita usap, kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke badan. Tiupkan ke air. Tiupkan ke depan sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah. Terus kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air, tiupkan ke kanan sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air, tiupkan ke sebelah kiri sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air, tiupkan ke bawah, ke lantai ya, sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Kemudian ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup ke badan, kemudian tiup ke air, kemudian tengok belakang ya, sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah. Ya, kalau badan terasa merinding ya, fokus, jangan khawatir, jangan takut ya teman-teman. Kemudian ada gangguan di situ. Yuk teman-teman, tarik ke atas, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, sampai di dada. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kita baca Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan ke dada. Kemudian Al-Kafirun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiupkan, tarik ke leher teman-teman, kemudian ucapkan Bismillahi, Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah melalui mulutku, kemudian batuk-batukan. Bismillahi, Allahu Akbar. Teman-teman pegang bagian yang sakit ya, pegang bagian yang sakit silakan, bagian yang merinding. Kalau mual, pegang bagian perut. Yang sedang sakit asam lambung, silakan pegang bagian ulu hatinya. Yang ada nyeri di lutut, di pundak, pegang pundaknya ya. Yang sakit pada pinggang, pegang pinggangnya. Yang kakinya mulai kram, ya pegang kakinya, bukannya sekedar dipegang tapi dipijit ya. Yang mulai aneh dengan badannya bukannya sekedar dipegang tapi dipijit. Sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah. Ya, pegang dadanya. Ya, yang sakit kepala pegang ini, ubun-ubun. Sambil diusap sini ya, dipijit belakang. Ubun-ubun dipegang, terus kemudian tengkuknya sini dipijit-pijit. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Betul. Pegangnya kanan kiri saja seperti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ukhruj ya Abdullah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bil la'natillah al'anuka bil la'natillah al'anuka bil la'natillah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kalian wahai musuh-musuh Allah, sungguhnya kalian terlaknat, sesungguhnya kalian terkutuk. Takutlah dengan azab Allah, takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pegang bagian yang sakit ya, pegang bagian yang panas, pegang bagian yang pusing, silakan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara inna kaydash syaitani kana dha'ifa inna kaydash syaitani kana dha'ifa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله أرقك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين أو حاسد الله يشفيك بسم الله أرقك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. Fokus, lihat teman-teman, lihat telunjuk jari saya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. La haula wala quwwata illa billah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Silakan teman-teman diminum ya. Diminum airnya. Diminum airnya, kemudian jangan dihabiskan. Kalau yang puasa nanti sore. Ya, kalau yang puasa tidak perlu laporan, nanti sore diminumnya ya. Sudah jelas nanti sore. Silakan teman-teman. Diminum, kemudian kalau yang puasa diusap saja ya ke bagian yang sakit, ke bagian yang nyeri, ke bagian yang kebas, kesemutan dan seterusnya. Ya, kalau yang merasa belum tuntas, ya diusap saja, silakan. Silakan dipijit-pijit ya tangannya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, Kak Safira Septiani nanti malam bisa nyimak lagi jam 8 WIB. Ya. Silakan teman-teman, saya bukan dukun Kak Inoy. Ya, saya tidak bisa ngecek ada gangguan atau tidak di dalam diri teman-teman. Kalau ada tayangan live yang kemudian bisa mengaku melihat penampakan, bisa melihat jin khodam atau gangguan di dalam diri teman-teman, ya, perhatikan teman-teman, itu dukun. Ya, jangan sampai teman-teman menyimak tayangan perdukunan. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada reaksi, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, jangan berharap reaksi teman-teman ya. Karena yang reaksi itu rata-rata ada gangguan. Itu. Bisa menikmati ibadah ya, alhamdulillah. Masih ada yang muntah-muntah teman-teman setelah sekian lama mengikuti? Ada yang masih merasakan muntah-muntah? Iya, kentut nggak apa-apa, nggak usah laporan nggak. Ya, silakan. Yang pusing ya dipijat-pijat sini, dipijat-pijat ya. Silakan dipijat. Tengkuknya sini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kalau muntah sementara puasa, silakan teman-teman ambil dua pendapat. Ya. Kalau muntahnya memang tidak disengaja, itu silakan teman-teman boleh melanjutkan, ya, boleh melanjutkan puasanya. Tapi kalau menganggap wah ini batal, ya sudah, ya, dibatalkan tidak apa-apa. Kan puasa sunnah ya. Bisa diganti gitu. Gak ada reaksi, tapi masalah bertubi-tubi. Masalah itu tidak selamanya karena jin ya. Jadi teman-teman yang tidak merasakan reaksi memang bisa jadi memang tidak ada gangguan. Dan jangan sedikit-sedikit nuduh sihir, sedikit-sedikit nuduh jin. Bisa jadi nggak ada gangguan di diri kita, tetapi masalah itu karena kesalahan diri kita sendiri. Misalkan hutang riba ya. Hutang riba, ini jangan nyalain jin. Kasihan jinnya disalahkan terus, ya. Misalkan syaraf juga. Tapi teman-teman, Al-Quran ini tidak selalu mengobati sesuatu yang terkait dengan sihir dan jin, ya. Jadi Al-Quran tidak selamanya hanya fokus di pengobatan sihir atau jin. Bisa memang mengobati sakit medis, tetapi harus betul-betul rutin. Teman-teman yang belum ada perubahan, saya tanya, rutin nggak kira-kira? Ya, rutin nggak kira-kira menyimak live ini? Ya, nanti
jin kita berdampingan loh ya. Kita berdampingan dengan jin di sekitar kita walaupun kita nggak bisa lihat. Ya, mereka melihat kita. Nanti jinnya kayak gini. Gue lagi disalahin. Apaan sih lo gitu. Jadi jin itu kadang bete juga, akhirnya diganggu beneran gitu ya. Yang tadinya malah nggak ganggu gara-gara kita nyalain jin. Wah, ini kena jin, kurang ajar jinnya. Ya, mereka lama-lama tersinggung, teman-teman. Tersinggung. Jin itu juga punya perasaan ya. Mereka tuh bisa baper juga loh, serius. Mereka mirip dengan manusia, punya agama, ya. Ada yang muslim, ada yang aliran sesat, gitu. Nanti jangan bikin baper. Iya, jinnya nangis tuh, kasihan tuh ya. Jadi, kita dakwah kepada jin itu juga penting juga. Jadi begini, kalau saya sering menginstruksikan ya Allah, jika ada jin di dalam diriku, jika tidak mau keluar, ya, maka keluarkan, hancurkan, bakar, ya. Jika tidak mau keluar, ya ini harus pakai persyaratan jika tidak mau keluar dan terus mengganggu. Tapi jangan sampai kemudian teman-teman ingin membunuh jin, membakar jin gitu ya. Ya, dikasih tahu dulu gitu ya. Apa istilahnya? Kita kalau sampai kondisi kesurupan itu paling enak, bukan enak dalam artian ini ya. Saya seringkali mendakwai jin ya, terutama ketika live ruqyah secara langsung. Mau nggak kira-kira masuk Islam gitu ya. Ya, yang ada perasaan di hati ganjel, selalu judi online. Siapa nih? Suaminya. Nanti minumkan air ruqyah. Ya, minumkan air ruqyah. Ya, ikuti Kak Kiswo, ikuti rutin. Saya sudah menyimak komentar teman-teman sakit ini itu, ikuti rutin. Ya, apapun sakitnya, ikuti rutin, terus kemudian nanti pegang bagian yang sakit. Ya, betul. Ya, rasa dendam. Yuk, dendamnya ke siapa? Teman-teman, jangan melihara sampah kotoran dong di hati. Ya, jangan melihara sampah hati nih. Sampah hati itu apa? Sampah hati itu dendam, benci. Nggak ada gunanya loh, serius. Iya, nggak ada gunanya. Teman-teman rugi. Kalau melihara dendam, benci itu jadi penyakit, teman-teman. Jadi penyakit fisik, jadi vertigo, jadi asam lambung, jadi insomnia, ya, darah tinggi. Itu jadi semua kambuh. Ini ruginya double. Sudahlah pelakor senang-senang dengan suami, ya. Terus kemudian diri kita terzolimi 2 kali. Terzoliminya 2 kali nih. Yang seharusnya diperingatkan suaminya juga. Ya, suaminya nasehatin, doakan, minta tolongnya kepada Allah gitu. Seperti itu ya. Kasih minum ruqyah. Gitu ya. Bacakan ayat kursi gitu. Kak toko herbal sudah ngoles kasturi sajadah ya. Aromanya Masya Allah, alhamdulillah. Dada selalu berdebar. Iya, karena masih punya jantung, karena masih hidup. Jadinya berdebar tuh. Ya, harusnya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih berdebar. Nah, harusnya bersyukur, berarti masih hidup gitu ya teman-teman ya. Yang dimaksud mungkin berdebar kencang gitu ya. Waduh, coach, saya deg-degan. Ya deg-degan lah, masih hidup gitu. Harusnya bersyukur, alhamdulillah masih diberikan nyawa gitu ya. Oke, iya betul, dibuat enjoy ya. Kalau pagi hari tatapan seperti orang kosong. Nah, teman-teman, diperbaiki sholatnya. Yang masih bingung harus memperbaiki apanya dulu? Yuk, diperbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Entah itu suaminya belum sholat, putranya belum sholat, ya, istrinya belum sholat, ya. Kita dulu yang fokus memperbaiki diri. Iya, Kak Wahyu, saya memang suka bercanda ya. Jadi, biar kita itu enjoy hidup gitu loh. Saya mungkin sedikit beda dengan metode praktisi lain. Jadi teman-teman mungkin sering menyimak ya ruqyah di tempat lain, di live streaming yang lain. Kan biasanya ustadznya serius-serius tuh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo kita. Wah, saya nggak mau terlalu serius. Jadi kita enjoy hidup ini, ya. Hidup ini harus dinikmati, ya. Jin yang ada mengganggu kita, bercandain aja, ya. Dipercandain. Terus kemudian hidup ini enjoy. Jadi kalau kita, tapi bukan kemudian dimudah-mudahkan ya. Tapi inilah salah satu prinsip terapi langit. Jadi bahagia dulu baru sukses masalah. Tuntas masalah gitu ya.
Teman-teman ada yang mau masuk ke dalam grup? Yang belum masuk ke dalam grup siapa? Ya, keluhan apapun. Anak nggak mau sholat, suami judi online, nggak mau sholat, suami kasar, KDRT, penyakit macam-macam, bingung, punya banyak hutang, omset toko menurun. Siapa di sini yang punya warung, omsetnya sepi? Perhatikan ciri-ciri. Ya, perhatikan ciri-ciri warung yang tertutup karena sihir. Ada yang punya warung tiba-tiba sepi? Yuk komentar. Jadi, ciri-ciri warung kena sihir, ya. Pertama, ini tiba-tiba turun drastis pengunjungnya. Ya, turun drastis pengunjungnya. Biasanya misalkan ada 50, 100 orang pembeli, tapi di hari tertentu langsung nggak ada yang beli sama sekali. Nggak ada yang beli sama sekali, atau mungkin hanya 1-2. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ownernya atau karyawannya itu sering sakit-sakitan atau sakit bergantian. Tapi herannya ketika keluar dari toko, sembuh. Ketika masuk ke toko atau ke tempat usaha, ambruk. Ya, sakit, demam, gatal, wajah. Seperti itu. Ada yang ngalami? Dompet tiba-tiba sepi. Iya, mudah-mudahan teman-teman bisa dilancarkan rezekinya oleh Allah. Ya. Terus kemudian yang ketiga, ada bau-bauan yang busuk. Seperti bangkai. Tidak tahu sumbernya dari mana. Ya. Kemudian yang keempat, nah sebentar, ini teman-teman yang punya keluhan nanti kita masukkan ke dalam grup. Yang keempat, ya, yang keempat itu ada suara-suara aneh. Ada suara ledakan kalau malam, ya, suara ditaburin pasir, kemudian kayak suara dilemparin batu, ada suara-suara aneh, orang ketawa. Terus kemudian yang kelima, muncul binatang yang kotor menjijikan, nggak tahu dari mana, bukan karena lingkungan. Ya lingkungannya bersih, nggak ada sawah, nggak ada gorong-gorong, pokoknya bersih, tapi ada belatung. Ya, ada belatung, nggak tahu dari mana, ada banyak cicak, terus kemudian kelabang, gitu ya, ular. Nah, tapi kalau sekitarnya sawah, jangan nuduh jin lagi. Bisa jadi itu ular sawah, gitu. Ada kejadian-kejadian aneh, barang seling hilang, ya. Terus kemudian apa lagi? Macam-macam ya. Oh iya, magnet rezekinya belum lanjut, betul ya, Kak Evalusida. Nanti kita bahas sepekan sekali aja ya untuk magnet rezeki. Nah, teman-teman, solusinya gimana? Nah, kalau rumah dekat sawah, wajar ya mungkin banyak ular masuk gitu. Nah, solusinya teman-teman, yuk tegakkan sholat dulu. Pertama, tegakkan sholat nih. Teman-teman introspeksi diri. Saya banyak sholat nggak ya? Maksudnya, saya sholatnya tertib nggak ya? Jangan-jangan bolong-bolong. Gimana mau tuntas sihirnya? Sementara sholatnya bolong-bolong, jarang-jarang, ditunda-tunda. Kalaupun kita sudah disiplin, kalau kita punya karyawan kita menegakkan sholat nggak? Menutup aurat nggak? Ya, yang cewek, ayo diminta untuk tutup jilbab. Ya, tutup jilbab, tutup aurat ya dengan menggunakan hijab. Teman-teman, ini banyak sekali ya para member terapi langit yang belum menutup aurat loh. Ya, saya izinkan ya teman-teman ya, saya memberikan ya mudah-mudahan menjadi sentuhan kolbu. Mudah-mudahan menjadi sentuhan hidayah yang tidak menyinggung. Ayo teman-teman yang saat ini belum berhijab, ya, yang saat ini belum berhijab, yuk mulai ditutup. Ya, teman-teman itu berharga loh. Teman-teman akhwat, teman-teman kaum hawa, ya, Anda itu berharga luar biasa. Jadi perlakukan diri teman-teman spesial. Termasuk yang ini nih, foto profilnya tuh masih banyak ya. Foto profilnya yang kelihatan tuh nggak pakai jilbab, rambutnya kelihatan ya. Ayo ditutup ya, ditutup ya. Itu bisa menghindarkan loh. Bisa nih teman-teman menghindarkan dari penyakit ain, dari sihir, ya. Seperti itu. Masih buka tutup, ya jangan kayak warung ya, buka tutup. Buka nggak apa-apa, nggak pakai jilbab nggak apa-apa teman-teman, nggak pakai hijab nggak apa-apa, tapi di rumah, gitu ya. Tapi kalau di rumah ada mereka yang bukan mahramnya, ya sebaiknya ya ditutup. Dulu sering uang hilang meskipun ditaruh lemari terkunci. Oh dulu ya Kak Aura. Sekarang gimana? Yuk belajar. Kalau berat banget. Teman-teman gini, seberapa berat sih hijab? Apakah seberat barbel? Ya, 10 kilo, 20 kilo, berat banget gitu. Ketika memakai hijab, waduh berat banget nih. Kepalanya jadi nggak kuat gitu. Seberat itu kah? Teman-teman jangan dimasukin hati ya. Saya suka bercanda.
Jangan dimasukin hati, jangan baper. Saya juga, oh gerah, ya. Nah kalau gerah, pakai ini, apa, AC portable tuh, yang dicantelin di sini, di leher, ya kan? Terapi malas sholat, ikuti live streaming ini rutin, ya. Insya Allah, nih ada yang ini ya, Kak Wardah, kenapa ngakak Kak? Ya, kita berada di titik terendah. Ya, mudah-mudahan segera Allah selesaikan ya. Yuk masuk grup, teman-teman yang punya masalah masuk ke dalam grup. Siapa di sini yang belum masuk grup? Terapi pelangi. Gimana caranya masuk anggota terapi pelangi? Nah, kita nggak punya terapi pelangi nggak? Kita adanya, kalau terapi pelangi berarti terapi untuk teman-teman LGBT ya. Ya, kita insya Allah juga bisa mengobati LGBT. Ya, bukan kita sih. Ayat Al-Quran. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah melalui ayat-ayatnya. Adanya terapi langit, Kak. Ya, terapi langit. Begitu. Walaupun langit bisa menghasilkan pelangi, begitu ya. Tapi kita menggunakan istilah terapi langit. Yuk, teman-teman yang masuk ke dalam grup, ada yang mau tahu? Caranya adalah, silakan. Ya. Nomor HP saya ada 3 grup. Ya, tinggalkan salah satu, Kak. Jangan masuk ke banyak grup ya. Masuk grupnya satu aja. Masuk grupnya satu aja. Wah, ini grupnya udah mau penuh ya. Sudah hampir 1000. Oke ya, caranya gini teman-teman. Ya, sebentar lagi saya izin pamit. Ini teman-teman, apapun masalahnya, saya sudah baca ya. Usaha sepi, konflik rumah tangga, sakit-sakitan, kemudian suami selingkuh, apalagi tuh? Anak nggak mau sholat, suami nggak mau sholat, apapun masalahnya, yuk masuk ke dalam grup. Masuk ke dalam grup. Tadinya masuk cuma 1, tiba-tiba dipecah jadi 3. Masuk 1 saja. Kecuali ada 2 grup, satunya khusus untuk masalah penyakit atau masalah rumah tangga, satunya untuk bisnis. Nah, ini memang dua grup yang berbeda. Gitu ya. Yuk, silakan teman-teman yang mau masuk ke dalam grup, silakan klik sini. Ya, tapi janji jangan, syaratnya 2. Doakan seluruh member biar dapat kebaikan dunia akhirat, biar dapat rezeki, biar sembuh penyakit, biar harmonis keluarganya, dan komitmen teman-teman ikuti terapinya sampai tuntas minimal sebulan. Itu. Ya betul Kak Prapti ya, awalnya berat ya, kayak barbel 20 kilo ya. Awalnya berat, alhamdulillah lama-lama ringan, betul. Yang berat itu sebenarnya bukan hijabnya tapi hatinya. Seperti halnya orang mau bangun subuh, itu mereka bisa manjat gunung, bisa naik gunung, bisa ngangkat barbel, bisa ngangkat ini itu, bisa ngangkat gas ya. Tapi ngangkat selimut kok berat. Karena yang berat itu bukan fisiknya, tetapi hatinya. Ya teman-teman masuk ke dalam grup, komitmen ya, jangan live. Ini klik silakan ya, klik sini profil kiri atas, klik. Nah, muncul begini, klik di sini. Terus kemudian nah di sini nih ada grup terapi gratis. Ada emoticon tangan begini, grup terapi gratis. Kemudian klik. Nah, teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, klik paling atas. Nah, teman-teman akan masuk ke sini nih. Ya, silakan yuk. Nih, kita update. Ciri-ciri sudah masuk grup gimana? Ciri-cirinya ya nanti ada tulisan terapi langit begini nih. Cek teman-teman. Ya, nomornya dicek. Aduh, mau habis baterainya. Sebentar. Siap Kak Wahyu. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita jangan sampai serius terus nah. Seriuslah pada tempatnya. Kalau sedang rukyah itu serius, nggak boleh ketawa-ketawa. Ya. Tapi kalau sudah sharing-sharing begini, udahlah santai saja. Asal jangan ngakak banget gitu ya. Kan seringkali kita ngakak banget. Ya proporsional lah. Jangan terlalu santai, jangan terlalu serius. Tempatkan pada porsinya. Nah ini yang paling atas ya. Grup terapi gratis. Gitu ya. Oke teman-teman. Saya menginformasikan. Jadi kita punya program kewirausahaan pondok. Sudah selesai Kak Samirah. Nanti bisa nyimak lagi nanti malam jam 20.00 WIB. Jadi kita punya program kewirausahaan pondok pesantren ya untuk biaya operasional pondok. Kita tidak minta sumbangan ya, kita tidak ngemis-ngemis, tapi kita menawarkan ramuan ruqyah bagi yang bersedia. Bagi yang Allah titipkan kelebihan rezeki, teman-teman bisa titipkan infak. Infaknya itu dengan memesan ramuan ruqyah. Ya, bisa titip infak ke pondok pesantren dengan memesan ramuan ruqyah terapi langit. Ini khusus untuk asam lambung. Itu.
untuk asam lambung, untuk GERD, untuk anxiety, ya, kecemasan, dan semua gangguan non-medis yang tidak terdeteksi medis dengan menggunakan madu terapi langit yang sudah ada campuran habatus sauda dan ekstrak daun bidara. Ya, insya Allah ini bisa menjadi infak untuk pondok, dan teman-teman itu akan mendapatkan aliran pahala jariah. Ini kalau yang kecil itu sekitar 100 mili ya, 167. Normalnya di 250, jadi 167. Ukuran yang 100 mili. Kalau nggak masuk grup, boleh. Tidak harus masuk grup, cuma kan nggak sempurna. Ibaratkan, ikut live streaming dan masuk grup itu 4 sehat 5 sempurna. Ibaratkan begitu. Tapi kalau teman-teman hanya ikut live streamingnya saja, ibaratkan cuma makan nasi pakai pakai telur atau pakai tempe. Nah, padahal ayam daging ya, karbohidratnya udah ya, protein ya, dan seterusnya, vitaminnya itu ada di grup tuh. Nah, ibaratkan gitu. Di daerah Jogja Kak Maria, Bantul, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Itu. Terus teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus bisa menggunakan ini ya, madu ruqyah anak. Ini juga program pondok pesantren ya. Program pondok pesantren madu ruqyah untuk anak fokus di kecerdasan. Fokus di kecerdasan untuk anak berkebutuhan khusus, termasuk yang malas sholat. Banyak testimoni yang setelah minum madu ruqyah, anaknya rajin sholat tanpa disuruh. Begitu. Terus kemudian, yang ingin lebih khusyuk sholatnya, ini bisa teman-teman pakai parfum kasturi. Ya, ini juga semuanya produk pondok ya. Aman teman-teman. Jadi rata-rata produk kita sudah berpom, termasuk untuk yang masalah pernafasan gitu ya, pernafasan, kemudian TBC, asma, begitu. Untuk madu anak silakan teman-teman nanti cek di showcase. Caranya adalah teman-teman silakan ke akun saya. Ya, klik pojok kiri atas, kemudian ke sini, kemudian ke showcase belanja nih, belanja. Nah, di sini sudah banyak produk. Atau teman-teman, cara praktisnya, kalau malas ke showcase, langsung hubungi ini aja ya. Hubungi ini aja untuk pemesanan. Ini namanya Kak Novi. Kak Novi, saya mau pesan produk apa begitu. Untuk keluhan apa, nanti bisa konsultasi ya. Misalkan yang punya darah tinggi, kolesterol, asam urat, kemudian vertigo, insomnia, asam lambung, diabetes, ya, ginjal, kencing, berbusa, kemudian apalagi tuh, macam-macam. Ya, semuanya kita ada 300 produk. Ya, memang program kewirausahaan dari pondok pesantren. Ya, jadi insya Allah semuanya ini akan jadi pahala jariah. Pahala jariah, teman-teman. 2 grup mana yang harus diikuti? Kak, yang mana? Terserah, Kak. Pilih salah satu. Semuanya sama materinya, jadi pilih salah satu. Silakan. Grupnya sama. Madu Arab. Kita nggak punya madu Arab, Kak. Ya, kita adanya madu ruqyah. Kalau tangan bergetar tidak terkontrol, yang baik dikonsumsi apa? Kayak semacam ini. Cek dulu ke dokter, Kak Indok Tang. Ya, cek dulu ke dokter kira-kira apa keluhannya. Kita biasakan referensikan teman-teman untuk ke dokter dulu. Ada Kak Sandy di platform sebelah ada. Muntah berbusa, ada gumpalan putih-putih. Alhamdulillah Kak Fitri, itu bagian dari proses reaksi keluarnya sihir. Mau masuk grup, kunjungi ini. Kalau yang mau masuk grup langsung kunjungi ini ya. Yuk, langsung ketik ini, silakan di browser. Ya, di browser ketik ini. Terus nanti pilih yang tombol atas, masuk ke dalam grup. Begitu ya teman-teman. Parkinson. Ikuti terapi ruqyahnya Kak Indok Tang. Siapkan air, nanti rutin diminumkan dan dibasuhkan ke bagian tangan yang getar, ya, di bagian tangan yang bergetar, kemudian rutin minum dan dipakai untuk mandi juga, insya Allah ya. Perut besar banyak cairan, cek medis dulu, ya, cek medis dulu, kira-kira diagnosanya kenapa, baru setelah itu, kemudian nanti japri ya, bisa japri ke sini. Setiap hari kita live jam 6 WIB dan malam itu jam 20.00 WIB. Silakan teman-teman ya, bisa ke nomor ini. Saya izin pamit dulu teman-teman ya. Silakan yang mau konsultasi bisa ke nomor ini, yang butuh ramuan ruqyah bisa ke nomor ini, yang ingin masuk ke dalam grup
bisa masuk ke dalam ini. Anak berkebutuhan khusus pakai ini Kak. Ya, ini madu ruqyah untuk anak. Siap, teman-teman yang sudah ada kegiatan silakan boleh pamit. Sakit saraf tiap ruqyah selalu muntah. Berarti kemungkinan memang ada, bisa jadi teman-teman sudahlah sakit medis, ada gangguan di situ. Ya, sudahlah sakit medis, ada gangguan. Jadi penyakitnya itu bisa jadi satu, medis non medis. Gitu ya. Nah, syarafnya ini coba diobati secara di kedokteran dulu. Ya, kalau misalkan belum ada perubahan, sebetulnya kita punya ya produk herbal untuk syaraf. Ini bagus sekali dan memang memang kita kerjasama dengan salah satu mitra saya, itu beliau doktor lulusan Medical University di Guangxi, China. Harga madu ruqyah anak ini sekitar 120-an. Ini insya Allah manfaatnya banyak yang sudah merasakan, begitu luar biasa, Masya Allah ya, karena sudah dibacakan ayat ruqyah, begitu. Air ruqyah habis, bisa ditambah air, bisa. Silakan Kak. Kak Maria, nanti DM ya untuk share alamatnya. Obat syaraf Kak Astuti, silakan DM. Silakan DM atau japri ke nomor ini. Ya. Kami Yasmin, agar anak tidak suka ambil barang orang lain. Usianya berapa ini? Coba dibacakan ini. Robbi habli minas solihin, di ubun-ubunnya ketika tidur. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pas tidur, ya, diusap-usap ubun-ubunnya. Kemudian sambil dibacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Tiupkan. Kemudian, ya, Ya Latif, Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim. Tiupkan. Ya, seperti itu. Ya Nur, Ya Nur. Tiupkan. Asmaul Husna apapun, insya Allah bermanfaat. Kemudian, paginya diminumkan. Begitu. Stroke ringan, insya Allah ada. Silakan nanti bisa DM. Oke, dikirim ke grup. Siap Kak Ratna. Oke, teman-teman. Izin pamit ya. Yang butuh ramuan ruqyah. Nanti teman-teman yang CO hari ini, kita ada 3 pilihan. 3 pilihan bonus teman-teman ya. Yang order hari ini ada 3 pilihan bonus. Teman-teman bisa pilih salah satu. Emas, ya, logam mulia, atau air zam-zam, atau parfum ruqyah. Khusus untuk hari ini aja, silakan teman-teman bisa pilih salah satu. Ya, bonusnya. Begitu. Teman-teman saya pamit dulu. Silakan di-save ya, di-screenshot. Yuk, 5 detik nomornya. Ini nomor admin untuk konsultasi, untuk pemesanan ramuan ruqyah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Caranya ke sini Kak Lina. Ya, caranya kontak ke sini. Atau nanti lihat di showcase akun Terapi Langit saya. Saya pamit dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti malam. Dan saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grupnya. Ya, sehat selalu buat teman-teman. Lancar rezekinya, dilunasi hutang-hutangnya, keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin.